Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Inayatul Fariha, MPD, selaku pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan, dan teman-teman yang saya banggakan, saya Alfi Fitriatun Naza, NIM 123-123 dari Prodi PAI semester 3. Saya di sini akan memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Ilmu Pendidikan, yaitu merusuk makalah dari 1 sampai 13. Langsung saja pada makalah pertama. Makalah pertama yaitu yang berjudul Makna dan Hakikat Pendidikan. Makna pendidikan atau pendidikan dalam arti luas, life is education and education is life. Pendidikan adalah segala bentuk pengalaman hidup dalam berbagai lingkungan yang langsung sepanjang hayat dan berpengaruh positif bagi pertumbuhan. Yang kedua, hakikat pendidikan adalah proses interaksi manusia yang bertujuan mengembangkan potensi individu yang baik. Yang ketiga, pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan memberikan kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya makalah yang kedua, yaitu berjudul Kaitan Pendidikan dan Perkembangan Peradaban Manusia. Pengertian pendidikan secara umum adalah usaha-usaha yang dilakukan secara sadar serta terencana demi mewujudkan keadaan belajar serta sistem evaluasi untuk anak atau peserta didik dengan aktif menumbuhkan pengetahuan spiritual. Selanjutnya, pendidikan di Indonesia terdiri dari 3. Yang pertama, pendidikan formal, yang kedua non-formal, dan yang ketiga informal. Peradaban manusia dan pengertian peradaban manusia secara umum serta ciri dan indikator peradaban manusia. Ciri dan indikator peradaban manusia itu terdiri dari organisasi sosial, berkebudayaan tinggi, dan cara kehidupan yang sudah maju. Yang selanjutnya, kaitan pendidikan dan peradaban manusia dan tujuan pendidikan dan peradaban. Selanjutnya, makalah yang ketiga yaitu yang berjudul Memahami unsur-unsur yang ada dalam proses pendidikan. Tujuan pendidikan berfungsi sebagai pedoman utama dalam merancang dan melaksanakan proses pendidikan yang efektif. Selanjutnya, kurikulum. Kurikulum adalah kumpulan rencana atau pengaturan yang menentukan materi serta kompetensi yang akan disampaikan dalam pendidikan. Selanjutnya, metode pengajaran merupakan strategi yang digunakan oleh pendidikan untuk menyampaikan materi kepada peserta didik. Selanjutnya, makalah yang keempat. Makalah yang keempat itu berjudul Memahami Pendidikan sebagai Sistem dan Keterkaitan Antara Pendidikan dan Pengajaran. Pengertian sistem, suatu kesatuan atau suatu kebulatan, keseluruhan yang kompleks atau utuh. Yang pengertian pelajaran, pengertian pelajaran itu adalah proses perbuatan atau cara mengajar atau mengajarkan. Selanjutnya, pendidikan adalah pengembangan potensi atau kemampuan manusia secara menyeluruh yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara mengajarkan berbagai pengetahuan dan kecakapan yang dibutuhkan oleh manusia itu sendiri. Maka, pengajaran dipahami sebagai proses perbuatan atau cara mengajar atau mengajarkan. Selanjutnya, makalah yang kelima, yaitu yang berjudul Landasan Pendidikan dan Penerapannya. Landasan pendidikan adalah pijakan dasar yang digunakan oleh dunia pendidikan dan memiliki peranan penting dalam menentukan tujuan pendidikan. Dan pendidikan merupakan proses kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor berikut adalah keterkaitan antara beberapa landasan utama. Yang pertama ada filosofi dan psikologi, yang kedua filosofi dan sosiologi, yang ketiga psikologi dan sosiologi, yang keempat histori dan filosofi. Selanjutnya, penerapan landasan pendidikan dalam praktik pelajaran di sekolah dan lingkungan masyarakat. Yang pertama ada landasan filosofi, landasan psikologis, landasan sosiologi, dan landasan historis. Tantangan dan solusi dalam mengimplementasikan landasan pendidikan secara konsisten di berbagai tingkat pendidikan. Makalah yang keenam yaitu yang berjudul Asas-asas pokok pendidikan dan penerapannya. Asas pendidikan adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan proses pendidikan. Asas pokok pendidikan ada 3 asas pokok yang harus dipertimbangkan dan dipedomani dalam pelanggaran pendidikan di Indonesia. Jadi asas yang pertama itu asas Tuturi Handayani, yang kedua ada asas pendidikan seumur hidup, dan yang ketiga ada asas kemandirian dalam belajar. Kedua ada penerapan asas pendidikan.
Yang pertama, keadaan yang ditemui, permasalahan yang dihadapi, dan pengembangan penerapan asas-asas pendidikan. Makalah yang ketujuh itu berjudul Memahami Lingkungan Pendidikan dan Memanfaatkan Lingkungan Pendidikan. Jadi, lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa benda mati, makhluk hidup, ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi, termasuk kondisi masyarakat utama yang dapat diberikan pengaruh kuat kepada individu. Selanjutnya, fungsi lingkungan pendidikan, ragam bentuk lingkungan pendidikan, dan manfaat lingkungan pendidikan. Jadi, pemanfaatan lingkungan pendidikan yang sangat penting dalam menunjang proses belajar mengajar, karena lingkungan dapat menyediakan sumber belajar yang beragam dan konseptual. Makalah yang ke-8, pendidikan sepanjang hayat. Jadi, pendidikan sepanjang hayat sebagai tujuan atau ide formal untuk mengorganisasikan dan menginstrukturkan pengalaman pendidikan. Yang kedua, ada tujuan pendidikan sepanjang hayat, yaitu mengembangkan potensi kepribadian manusia sesuai dengan kodrat hakikatnya dan menumbuhkan kesadaran bahwa dapat berkembangnya kepribadian si manusia. Dan bentuk dan cara pendidikan sepanjang hayat itu dibagi menjadi 6, yaitu ada motivasi, perhatian pada pelajaran, penerima dan mengingat, reproduksi, generalisasi, dan menerapkan apa yang telah diajarkan serta umpan balik. Makalah yang ke-9 yaitu yang berjudul Memahami cara mengidentifikasi hakikat masalah pendidikan dan kategorisasi permasalahan pendidikan. Yang pertama, hakikat masalah pendidikan adalah ketidaksesuaian antara harapan dan tujuan pendidikan dengan kenyataan yang ada dalam dunia pendidikan. Kategori permasalahan pendidikan dan cara penanggulannya. Yang pertama, masalah pemerataan pendidikan. Yang kedua, masalah kuantitas pendidikan. Yang ketiga, masalah kualitas pendidikan. Keempat, masalah efisiensi penerapan sistem pendidikan yang belum baik. Yang kelima, masalah efektivitas pendidikan. Yang keenam, masalah referensi pendidikan. Serta yang ketujuh, masalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Makalah yang ke-10 yaitu yang berjudul Memahami faktor-faktor yang memengaruhi permasalahan pendidikan di dalam masyarakat. 1. Faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan pendidikan di masyarakat. Yang pertama, rendahnya sarana dan prasarana, menurunnya kualitas siswa dan kurikulum yang tidak relevan atau motivasi orang tua. Solusi permasalahan rendahnya kualitas pendidikan di masyarakat Indonesia. Yang pertama itu adalah melakukan pemerataan pendidikan. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan guru. Yang ketiga, meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang keempat, meningkatkan prestasi belajar siswa. Makalah yang ke-11 yaitu yang berjudul Konsep Pendidikan, Peran Manusia dan Pendidikan dalam Pembangunan. Konsep pembangunan nasional. Pembangunan atau development adalah proses perubahan yang mencangkup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Pendidikan dan pembangunan. Secara singkat, pendidikan merupakan produk dari masyarakat. Pendidikan tidak lain merupakan proses transmisi pengetahuan, sikap, kepercayaan. Tidak lain merupakan proses transmisi pengetahuan dan sikap kepercayaan itu keterampilan dan aspek perilaku lainnya kepada generasi ke generasi. Yang selanjutnya, peranan manusia dalam pembangunan. Yang pertama, ada manusia sebagai produsen dan manusia sebagai konsumen. Dan peranan pendidikan dalam pendidikan, atau bisa juga disebut peranan pembangunan dalam pendidikan. Pembangunan merupakan proses yang berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk aspek sosial, ekonomi, politik, dan kultural, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan warga bangsa serta keseluruhan. Selanjutnya, makalah yang ke-12 yaitu yang berjudul Memahami Pentingnya Usaha Pembaruan atau Inovasi Pendidikan
atau inovasi pendidikan. Usaha-usaha pembaruan atau inovasi pendidikan adalah suatu perubahan baru yang bersifat kualitatif, berbeda dari hal yang ada sebelumnya, serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan. Selanjutnya, bentuk-bentuk inovasi pendidikan, yang itu ada pertama ada model penelitian, yang kedua model pengembangan organisasi, dan yang ketiga ada model konfigurasi. Dan secara umum, inovasi diartikan sebagai pembaharuan atau perubahan yang terjadi dari suatu keadaan lain yang berbeda dengan keadaan sebelumnya. Makalah yang ke-13 yaitu yang berjudul Memahami Cara Menganalisis Sistem Pendidikan Nasional. Pengertian sistem pendidikan nasional adalah sistem pendidikan yang terdiri di atas landasan dan dijiwai oleh filsafat hidup serta bangsa dan tujuannya, bersifat mengabdi kepada kepentingan dan cita-cita nasional bangsa. Yang selanjutnya, dasar, tujuan, dan fungsi pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Dan visi dan misi pendidikan nasional yaitu terwujudnya sistem pendidikan nasional sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa. Jenjang, jenis-jenis dan jalur dari program pendidikan nasional dan menganalisis sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.